Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini sebelum tidur, sebelum istirahat karena besok mau ke Bali Safari, aku mau kasih preview pertandingan buat menemani kawan-kawan nonton besok dini hari, atau kalau yang VIP kan nanti malam ya. Sekali lagi aku mohon maaf, ini adalah kali pertama aku tidak bisa mengadakan live reaction karena urusan yang sudah aku bilang tadi. Nah, ini adalah menjadi pertandingan yang penting karena apa? Ini untuk pertama kalinya Inter tampil tanpa Il Capitano Lautaro Martinez. Kalau sebelum-sebelumnya kan walaupun dia tidak jadi starter, at least di babak kedua dia tampil. Bahkan yang paling gacor itu tidak main, masuk di babak kedua langsung nyetak 4 gol. Itu kan wow banget kan. Nah, mestinya sih ya, kalau Inter sekuat yang dianggap orang-orang, mestinya Inter bisa menang. Walaupun untuk menang itu tentunya tidak mudah karena Lecce ya memang Lecce ini tim papan bawah, tapi sudah sering kejadian tim papan bawah itu menyulitkan tim papan atas. Yang terjadi baru saja nih, masih segar. Milan ditahan imbang oleh Salernitana. Padahal Salernitana itu ada di posisi buncit. So Inter sama sekali tidak bisa meremehkan Lecce, apalagi Inter lagi ada masalah juga kan. Satu, masalah kelelahan, baru 3 hari yang lalu main kan. Yang kedua, Inter sangat kehilangan pencetak gol utamanya. Kan banyak yang bilang, wah Inter sangat tergantung kepada Lautaro Martinez. Nah, apakah benar itu? Sekarang Inzaghi harus membuktikan, karena kalau Inter ingin juara nggak bisa hanya bergantung pada satu atau dua pemain saja. Itu kalau yang satu nggak main, penggantinya harus perform. Nah, masalahnya selama ini kan Arnautovic belum perform, kecuali pada saat pertandingan debut dia yang dia bikin 1 assist itu. Lah, Inter baru saja di pertandingan sebelumnya di Serie A memenangkan pertandingan lawan Lazio. Ini bisa jadi modal penting ya. Tapi di saat yang sama Lecce juga baru saja menang lawan Frosinone di kandang. Kalau kawan-kawan lihat di sini, Inter 5 pertandingan terakhir itu 4 kali menang dan 1 kali seri, ini yang lawan Juventus saja. Sedangkan Lecce dari 5 kali pertandingan 1 kali menang, 4 seri. Pertandingan terakhir aja yang menang. Nah, kalau dari sini jelas Inter sangat terlihat lebih superior. Dari rekor pertemuan juga kelihatan. Nih, 5 pertemuan terakhir Inter cuma kalah 1 kali. Itu sudah lama banget, di tahun 2012. Ini sudah masa-masa kegelapan. Sedangkan 4 pertandingan kemudian Inter tidak pernah kalah, cuma pernah seri saja di 2020 di pertandingan Serie A. Nah, dari sini kelihatan bahwa Inter sangat unggul. Ya, masalahnya seperti yang aku bilang tadi, di atas kertas unggul, tapi lihat Milan, siapa yang bisa menyangka bahwa wah Milan akan ditahan imbang oleh Salernitana? Nggak ada. Nah, begitu juga Inter lawan Lecce, apalagi Inter juga, siapa juga yang menyangka Inter akan disingkirkan oleh Bologna? Walaupun sudah dibilang rotasi juga nggak bisa, tetap aja pemain cadangan Inter itu lebih mahal daripada pemain Bologna. Toh kenyataannya juga Inter ditendang sama Bologna kan. Nah, ini aku bilang walaupun optimis, tapi ini bukan suatu kepastian juga. Tidak ada yang bisa dipastikan dalam sepak bola. Buktinya Manchester City baru menang sekali dari 5 pertandingan terakhir. Sekali apa 2 kali ya? Kayaknya 2 kali deh. Itulah ketika elemen inti itu goyang, ada yang cedera, biasanya ini keseluruhannya itu ikutan goyang. Kalau dari statistik ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Inter selalu menang dalam 9 laga kandang terakhir lawan Lecce. Yang kalah itu main di tandang kan. Kemudian Inter cuma kebobolan total 1 gol dalam 6 laga kandang terakhir di Serie A lawan Lecce. Kemudian Inter tidak terkalahkan dalam 10 laga terakhir di Serie A. Cuma seri aja 2 kali, sisanya menang. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 8 dari 10 laga terakhir di Serie A. Kemudian Inter selalu clean sheet dalam 3 laga terakhir di Serie A. Kemudian Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam Liga
3 laga kandang terakhir di Serie A. 1-0 lawan Roma, 2-0 lawan Frosinone, 4-0 lawan Udinese. Lecce sebaliknya baru menang 4 kali di musim ini. Menang 4 kali, seri 8 kali, kalah 4 kali. Kemudian Lecce ini bagus juga, tidak terkalahkan. Tadi aku sudah perlihatkan ya, seri 4 kali, menang 1 kali. Dan Lecce masih tanpa kemenangan tandang di Serie A. Nah, dari statistik itu juga Inter kelihatan diunggulkan. Kemudian dari segi, tadi kan disebutkan Inter clean sheet kan. Dari segi pertahanan, Pavard sudah bisa bermain. Kemarin dia sempat bermain lawan Bolonya, dimainkan di babak kedua. Dia terlihat sudah oke. Mestinya lawan Lecce jika diperlukan Pavard bisa bermain. Mungkin Bisek bisa dicoba di right wing back, karena aku ngeliat Darmian ini satu dia sudah diporsir banget. Kedua, ketika dia dimainkan di wing back, kontribusi dia dalam serangan itu sangat minim, jauh dibandingkan Dumfries. Biarpun Dumfries itu dibilang back pass melulu lah, inilah itulah, tapi kenyataannya Dumfries dalam menyerang dia sangat unggul dibandingkan Darmian. Kemudian di kiri Di Marco tidak bisa bermain. Ya mau nggak mau Carlos Augusto aku tidak melihat dia ada masalah dalam menyerang ataupun bertahan. Menurutku dia sama baiknya, cuman belum ini aja, belum apa ya, karena dia tidak banyak mendapat kesempatan dibandingkan Di Marco, makanya dia baru pecah telurnya lawan Bolonya kan, dia nyetak gol yang sangat disayangkan, tidak berujung kemenangan. Jadi aku sama sekali tidak khawatir dengan sektor kiri kita. Si Acerbi ini pemain, aduh ini sudah saatnya dikasih istirahat. Aku takutnya nanti dia juga rontok, karena kemarin ketika di akhir-akhir pertandingan itu 120 menit itu beban yang sangat berat. Bagaimana dia tumben aku ngelihat kalah duel, dikolongin sama Sirksi itu. Aduh gila. Sirksi ini calon superstar masa depan. Kalau kawan-kawan ingat dulu sebenarnya dia sempat naik daun bersama Bayern Munchen, tapi kemudian sempat tenggelam. Nah sekarang diasuh oleh Mota, dia muncul lagi. Kemungkinan ini akan jadi hot asset atau pemain yang hot di bursa transfer berikutnya. Tapi kalau di Januari kayaknya susah. Inter kalau mau ngambil Sirksi juga pemain ini nggak mungkin murah, karena dia dijuluki juga, sampai dijuluki tukang jagal tim besar. Wah Sirksi ini ngeri, begitu dia masuk, wah permainan Bolonya itu langsung berkembang, langsung lawan Lecce. Itu saja sepertinya yang bisa aku sampaikan. Dari segi statistik mestinya Inter bisa mengatasi Lecce. Dengan cederanya Lautaro Martinez, menurutku itu tidak bisa dijadikan alasan. Paling yang bisa dijadikan alasan itu adalah karena Inter lelah habis main di Coppa Italia, karena mainnya sampai perpanjangan waktu. So semoga Inter bisa menang. Buat kawan-kawan semoga nontonnya nanti enak, semoga nontonnya mantap, semoga Inter menang. Good luck. Kalau kawan-kawan ada yang bertaruh, tolong bertaruhnya jangan kebangetan, sekedar buat fun aja. Ingat, nggak ada orang kaya gara-gara judi. Ingat itu, nggak ada. Kalau ada itu cuma dilebih-lebihkan aja, kayak yang siapa namanya itu yang betting itu kan akhirnya di penjara kan. Jangan ini. Aku agak selipkan pesan ini karena banyak sekali orang yang dirugikan oleh judi-judi ini. So kita sama-sama dewasa, aku nggak bisa ngelarang karena duit kalian kan, yang kerja juga kalian, cuman ya jangan berlebihan, itu aja sih. Oke, ciao guys, selamat menonton, selamat begadang nanti pagi. Terima kasih sudah nonton, terima kasih.